menjadi wirausaha. Tata caranya gimana jadi wirausaha? Nah, di sini sedikit cerita dari saya, mungkin bisa nantinya memotivasi kalian untuk bisa bangun usaha. Ini saya ceritakan kurang lebihnya perjalanan saya menjadi seperti ini bagaimana. Tentunya memang saya usaha itu dari tanpa modal, jadi modalnya itu uang saku sekolah. Jadi, karena passion saya, hobi saya dulu di menggambar, jadi mungkin dari situ saya banyak belajar. Yang dulunya menggambar itu gak punya semangat, jadi mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Ya, awal cerita dulu memang gak ada niatan untuk bangun usaha sama sekali. Jadi bangun usaha itu ya wis berjalan apa adanya. Jadi pertama kali usaha itu tahun 2013 waktu baru lulus SMA. Jadi memulainya ya lulus SMA. Kebetulan saya dulu juga lulusan dari SMA, sekolah menengah atas, tak punya keterampilan apa-apa, pengen kerja kemanapun juga bingung, ijazahnya SMA, jadi diharuskan kuliah. Dan pada waktu itu kuliah saya juga agak berat karena awalnya kuliahnya agak sesuai passion. Akhirnya ya wis dijalani sampai selesai. Nah, kebetulan karena passion saya sangat tinggi di menggambar, waktu zaman SMA dulu punya teman yang bisa komputer. Akhirnya dia pinter banget urusan desain, urusan menggambar itu pinter, komputerisasi. Akhirnya belajar ke teman itu. Nah, setelah belajar lama hampir setahunan belajar. Pada waktu itu juga gak punya komputer sendiri. Akhirnya ya wis belajar ke orang ya. Malah kalau di pendidikan formal memang gak pernah belajar komputer sama sekali dari dulu. Akhirnya belajar, lama-kelamaan bisa. Setelah bisa, tiap hari desain terus. Akhirnya mikir, desain itu lama-kelamaan buat apa? Akhirnya numpuk. Ya udah, akhirnya cari teman lagi. Alhamdulillah ketemu temen yang bisa nyablon pada waktu itu. Ya wis, belajar nyablon. Hampir setahunan belajar. Akhirnya dari uang saku sekolah itu, uang saku kuliah, terkumpul ya buat beli bahan sedikit. Dan lama-kelamaan bisa dasar-dasarnya. Akhirnya ya nekat wis cari orderan untuk di sablon itu. Akhirnya hampir setahun, belum hampir genap setahun pada waktu itu, karena juga teman banyak yang di jalanan, jadi ada terkena pergaulan yang memang sangat buruk. Ya wis, tiap hari ngumpul minum, akhirnya ya wis masuk rumah sakit. Nah, dari situ mikir lagi, itu kisaran tahun 2013-2014, udah usaha sablon sedikit jalan, tapi kok ada yang kurang. Nah, habis sakit itu merantau, akhirnya niat nyablon lagi. Ya alhamdulillah tahun 2015 itu punya rezeki dari hasil sablon itu. Akhirnya bangun toko, bangun clothing. Awalnya dulu juga gak mengerti clothing
jalannya clothing itu seperti apa. Seiring berjalannya waktu akhirnya ya punya teman banyak di situ. Tahun 2015 awal mula berdirinya clothing. Sebelum berdiri clothing itu ya harus ikut teman-teman jualan ke sana ke sini. Akhirnya ya capek juga. Seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah ini kalau clothing udah berjalan sekitar 5 tahunan ya udah lumayan cukup lama juga. Dulu awal mulanya ilmunya gak punya, akhirnya kumpul ketemu dengan teman-teman bisnis muda, akhirnya ikut grup sharing. Nah kebetulan banyak belajar juga dari situ. Tahun 2015 itu sangat tahun-tahun yang dikasih teman yang banyak, sangat banyak. Nah di situ mulai memfilter teman-teman yang baik untuk kita, yang bisa bikin kita berkembang. Ya itu yang jelek-jelek ya wis tinggalkan. Nah mulai tahun 2015 namanya usaha itu gak ada yang berjalan dengan mulus. Jadi, namanya usaha itu ada naik turunnya, ada gagal, ada bangunnya. Jadi untuk usaha clothing sendiri dulu pernah memang hampir bangkrut tahun 2016, akhir 2016 hampir bangkrut. Dan itu kebobol, toko habis, akhirnya rugi sampai ratusan juta. Ya udah akhirnya bingung bagaimana ngatasinya. Ya akhirnya bangkit lagi, alhamdulillah bisa bangkit sampai orderan sablon juga gak ada habisnya. Nah, pada waktu seumuran itu tahun 2015 itu saya umur 17 tahun baru punya KTP 2015. Pada saat tahun 2015 ini tahun 2015 itu saya umur 20 tahun. 20 tahun itu udah megang uang ratusan juta. Jadi juga di situ ada gregetnya, akhirnya juga gak nyangka juga bisa usaha sampai segitunya. Terus seiringnya berjalan waktu ada lagi kegagalan pada tahun 2017 akhir, terus jadi lagi kebobolan, hampir rugi juga, rugi besar. Dengan kegigihan dan ketekunan akhirnya ya bisa bangun lagi. Jadi usaha distro udah 5 tahun, tapi kegagalannya udah 2 kali gagal. Di samping usaha sablon dan usaha distro, ya alhamdulillah dari hobi juga yang awalnya desain ternyata bisa buat lapangan pekerjaan juga. Dan mulai tahun 2016 itu mulai menekuni usaha jasa desain, akhirnya rame ya, ada project-project punyanya teman-teman, entah itu branding marketing, entah itu iklan, entah itu poster, entah itu logo, entah itu desain baju, banyak pokoknya. Perjalanan bisnis yang lumayan sangat panjang. Pada waktu itu tahun 2015 juga masih menjalani di bangku kuliah. Nah, hal yang paling tertantang untuk jadi wirausahawan adalah mengorbankan waktu. Jadi waktu untuk teman, waktu untuk nongkrong, waktu untuk keluarga, waktu yang untuk belajar, waktu untuk kuliah pun akhirnya ya habis
untuk fokus di bisnis itu. Jadi ya merelakan waktu luang, waktu muda. Alhamdulillah masih bisa ngimbangi. Ya kebetulan kuliah juga molor setahun, ya, jadi di bangku kuliah gak selancar kayak di sekolah. Jadi mungkin bisa untuk motivasi, nanti kalau tanya-tanya bisa di sesi tanya jawab, mau tanya apapun boleh. Alhamdulillah setelah 2 kegagalan itu akhirnya bisa mengantisipasi kegagalan dengan yang menata sistem toko, menata lokasi CCTV, memperbaiki pengamanan lah. Hal yang paling berat yang pernah dialami selama menjalani bisnis. Nah, itu waktu memutuskan untuk antara kuliah atau terjun full ke bisnis. Nah, itu keputusan yang paling sangat berat. Ya, akhirnya saya mengambil keputusan untuk keduanya harus jalan. Ya, akhirnya merelakan waktu luang, pagi sampai sore kuliah, malam akhirnya ya produksi, belum lagi biasanya juga ke pasar. Ya alhamdulillah toko itu udah punya karyawan 1, jadi ada yang jaga dan jam kerjanya sendiri. Mungkin sementara itu saja yang bisa saya ceritakan, karena mungkin nanti keterbatasan waktu, karena juga saya hidupnya keliling terus, banyak aktivitas, banyak pekerjaan. Sampai di sini dulu, sampai berjumpa di lain waktu. Semoga apa yang bisa saya ceritakan ini bisa menginspirasi atau termotivasi untuk teman-teman. Sampai berjumpa kembali. Mungkin kalau ingin tanya-tanya bisa langsung kontak saya, WA atau DM di Instagram juga bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.